Selamat pagi. Kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang masalah apa itu proses di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan. Sehingga suatu peristiwa pidana tidak menjadi sebuah kriminalisasi. Semestinya kalau kita bahas tentang masalah peristiwa penyelidikan atau penyidikan, khususnya penyelidikan, di kepolisian itu tahap pertama biasanya kan penyelidikan. Penyelidikan itu mencari peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Jadi polisi mencoba mencari apa sih yang sebenarnya terjadi itu apa, begitu ya. Lalu dari peristiwa hukum yang terjadi, polisi akan mengatakan ini pidana atau perdata, gitu ya. Kalau perdata ya segera dihentikan di dalam penyelidikan, ya. Seperti kasus yang saya alami, itu pada waktu penyelidikan kan harusnya sudah bisa diketahui apakah ini peristiwa pidana atau perdata, ya. Bukan kemudian peristiwa perdata dia akan menjadi pidana. Lalu di dalam salah satu gelar di Menko Polhukam, penyidik mengatakan bahwa saya akan memeriksa Pak Pram sebagai pribadi. Lah, ini memaksakan, ya, memaksakan karena saya bergerak sebagai advokat, ya. Lalu di dalam peristiwa hukum, polisi akan melihat tentang peran daripada subjek hukum, peran hukum di dalam subjek hukum. Nah, ketika dia melihat peran, maka yang harus terkait adalah meneliti tentang unsur-unsur pidana, termasuk niat, karena niat ini sangat penting. Seseorang membunuh, apakah niatnya membunuh atau itu tidak sengaja mengakibatkan mati, ya, dianiaya mati, itu kan pasalnya lain, ya. Tentang kemudian bicara tentang niat. Yang terjadi saat ini di dalam penegakan hukum itu yang timbul adalah asumsi dari penyidik, kemudian penyidik mencari alat bukti. Ini kan terbalik, harusnya melihat peristiwa hukum dulu. Peristiwa hukumnya apa? Jangan membuat asumsi. Asumsi memang diperlukan, tetapi jangan terjebak membuat asumsi kemudian mencari alat bukti. Ya sebenarnya terjadi. Saya nggak ingin masuk terlalu dalam kasus Wina. Tahan, ya, ditahan dulu. Terus kemudian karena ada banyak alibi salah orang, maka coba dicari dengan cara lain, psikotes, ya, psikotes berkali-kali, ya. Boleh-boleh aja, tetapi dalam kondisi orang ini sudah tertekan loh di tahanan loh. Tahanan itu kan sebenarnya orang tidak bersalah, ya, sehingga jangan main nahan dulu. Melakukan itu kan tidak bisa, tidak harus ditahan, asal orang kooperatif. Ya kalau ditahan orangnya tertekan, psikotesnya kemudian bisa dikatakan objektif atau tidak. Ya, itu kan juga harus dipertanyakan. Sehingga di dalam proses pidana itu ketika seseorang diperiksa itu betul-betul ditegakkan hak asasinya. Ya karena dia belum tentu orang yang bersalah. Jangan dilakukan tekanan-tekanan mental hanya untuk mengejar sebuah pengakuan. Nah, itu bisa terjadi kalau rumah tahanan itu dikembalikan pengelolaannya kepada Menkumham. Ya, kita tidak bisa mengatakan untuk mempermudah. Ini persoalan HAM. Ya. Dengan pengelolaan Menkumham, polisi bisa memeriksa. Ya, tetapi hak asasinya kan terjaga. Di rumah tahanan itu setiap hari dikunci di kamar, hanya kegiatan khusus dikeluarkan, dan itu orang jenuh. Ya apalagi kalau diperpanjang tahanannya sampai 40 hari lagi, berarti 2 bulan, itu orang jenuh sekali. Sehingga kemudian yang saya temui di tahanan-tahanan itu adalah ya sudahlah, terserah, yang penting bisa langsung keluar ke LP.
ya ke rutan gitu ya, karena di rutan dan LP lebih agak bebas. Jadi perlindungan HAM menjadi penting di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Lalu kemudian bagaimana peran jaksa? Jaksa ini memeriksa berkas. Apakah berkas itu betul mencerminkan peristiwa hukum atau tidak? Kalau tidak kan dikembalikan, petunjuknya apa? Pasalnya mau ditambah atau mau dikurangi, atau sama sekali tidak bisa berjalan. Kalau proses penegakan hukum yang dibuat di KUHP itu semua berjalan, saya pikir pengadilan tidak terlalu susah untuk melihat peristiwa hukum yang sebenarnya dan melihat peran dan melihat unsur-unsur keterlibatan dari tersangka. Itu yang terjadi. Misalnya saya nyoroti kasus Vina ini menarik sekali. Ya saya nggak mau ikut campur, tetapi kan menarik. Buahnya pengacara terlibat di situ, bahkan Pradi yang saya terakhir akan terlibat di situ, ya Pradi terlibat di situ, dan justru tidak menarik terhadap kasus saya. Ya, saya mencoba melindungi advokat, tapi tidak menarik. Ya, kasus Vina ini terjadi 8 tahun yang lalu. Kemudian polisi mengatakan DPO-nya 1, yang 2 fiktif. Berarti yang terjadi ini dakwaan fiktif tuh. Dakwaan fiktif yang melahirkan putusan fiktif. Ya pada putusan ini inkrah. Putusan pengadilan nggak bisa dihilangkan. Dari 3 menjadi 1. Kalau itu terjadi bukan masalah kasus saat ini, apakah ada pembunuh yang tertangkap lagi atau enggak, tetapi menurut saya yang harus diperiksa adalah penyidik waktu itu. Berarti dia membuat cerita fiktif. Ya, ini membuat cerita fiktif. Bahkan kemudian tanggung jawab jaksa di mana? Dengan peristiwa fiktif bisa membuat dakwaan fiktif. Ini yang tertanyakan panjang sekali. Dan kemudian kalau mau direkonstruksi dalam sebuah peristiwa 8 tahun yang lalu, tempatnya Anda sudah berubah semua. Ini susah sekali. Karena itu sekali lagi, jangan melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelidikan dan penyidikan. Ya, melakukan tekanan-tekanan, misalnya pemeriksaan malam hari dan sebagainya. Belum saya melihat beberapa orang sempat mengalami penganiayaan dengan kasus di Banyumas misalnya, dipukuli sampai meninggal. Ya, masalahnya kan bukan pada kemudian penyidik yang melakukan kesalahan itu dihukum dan sebagainya, tetapi masalahnya bagaimana terhadap sistem, bagaimana terhadap pengawasan di dalam proses-proses peradilan pidana. Kalau itu dijalankan, maka seseorang yang dihadapkan di pengadilan akan menceritakan sesuai dengan peristiwanya, sehingga jarang terjadi saksi atau siapa mencabut BAP di polisi. Itu akan jarang terjadi. Ya, perlindungan HAM menjadi sangat penting di dalam suatu penegakan hukum, baik terhadap saksi ataupun terhadap tersangka. Ya, satu contoh ya kasus saya, sehingga banyak saksi yang kemudian mencabut berita acaranya.